Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua. Ya, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang teori ekonomi klasik. Jadi jangan di skip, ini akan jadi perjalanan seru dan akan mengasah pikiran kalian. Oke, jadi teori ekonomi klasik ini kayak fondasi dasar untuk ekonomi modern. Jadi mereka fokus membahas tentang bagaimana rasionalitas kita sebagai individu, terus bagaimana pasar bekerja, dan bagaimana sumber daya dibagi berdasarkan harga pasar. Akan tetapi di balik teori-teori tersebut terdapat beberapa landasan filosofis, ya. Jadi kita akan mengupas teori ini berdasarkan landasan filosofis tersebut yang berpengaruh terhadap konsep teori ekonomi daripada neoklasik ini. Oke, mari kita mengenal kontribusi pemikiran para ekonomi neoklasik. Yang pertama itu ada Adam Smith, ya. Bayangin kamu lagi ke pasar buah, terus si penjual bebas menjual buah apapun yang dia mau, dan kalian sebagai pembeli boleh membeli buah apapun yang kalian mau. Nah, bayangin sama teman-teman, kalian bebas ya mendapatkan keuntungan dan memaksimalkan kepuasan kalian sebagai pembeli tanpa harus ada intervensi daripada pemerintah. Nah, teori ini disebut sebagai tangan tak terlihat. Tangan tak terlihat gitu kan. Nah, teori ini dinamakan oleh Adam Smith sebagai kekayaan bangsa dan negara, yang menekankan tentang pentingnya kebebasan pasar dan kebebasan individu dalam mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Oke, yang kedua ada Alfred Marshall, ya. Permisalannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman punya uang 50.000. Ada dua pilihan yang bisa teman-teman beli dari uang 50.000 ini. Yang pertama, teman-teman bisa beli buku filsafat yang harganya 50 misalkan, atau beli Silver Queen yang gede banget yang harganya juga 50. Nah, teman-teman lebih memilih membeli buku filsafat karena buku filsafat ini lebih memiliki manfaat untuk jangka panjang teman-teman. Nah, seperti itulah permisalan daripada konsep ekonomi dari Alfred Marshall, ya, yang menekankan tentang utilitas. Nah, utilitas ini berbicara tentang manfaat dari barang yang kita beli. Nah, kontribusinya juga, ya, kontribusi pemikiran dari Alfred Marshall ini yaitu mencakup teori konsep elastisitas harga dan juga konsep permintaan juga penawaran. Oke, yang ketiga itu ada Milton Friedman. Permisalannya seperti ini, teman-teman. Bayangin teman-teman beli HP, ya, terus kalian jual lagi HP tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Otomatis teman-teman dapat keuntungan yang lebih besar, ya kan? Nah, Friedman ini percaya bahwa pasar bebas itu dapat mengatur harga dan kuantitas barang tanpa harus ada intervensi dari pemerintah, ya. Nah, Friedman ini mengenalkan teorinya dengan nama monetarisme, ya. Jadi beliau lebih menekankan kepada kebijakan moneter yang stabil dan kebebasan pasar. Dan yang keempat ada John Maynard Keynes, ya. Sekarang bayangin sama teman-teman pengen pergi liburan gitu ya, ke pantai atau ke gunung, kemanapun itulah, tapi tiba-tiba ada hujan gitu kan yang membuat terkendala, atau ada suatu pandemi yang tidak memungkinkan teman-teman untuk bisa berlibur gitu kan. Nah, di sini Keynes menekankan bahwa kebijakan fiskal itu bersifat penting, ya, untuk menjaga stabilitas perekonomian. Jadi Keynes ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal atau intervensi dari pemerintah
terutama ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, entah itu dari akibat cuaca ataupun kendala-kendala lain. Maka beliau menekankan penting sekali peran pemerintah dalam mengatur makroekonomi dalam sebuah negara. Dan yang kelima ada Friedrich Hayek ya. Beliau ini pemisalan teorinya seperti ini teman-teman. Bayangin teman-teman mengerjakan suatu proyek dengan teman kerja teman-teman gitu kan. Terus di setiap anggota teman-teman itu memiliki keahlian dan pengetahuan tertentu gitu kan, yang mungkin barangkali teman-teman tahu tapi bisa menambahkan informasi yang lain dari teman-teman anggota yang lain. Nah, ini akan memaksimalkan hasil kinerja terhadap proyek teman-teman gitu kan. Nah, di sini Friedrich Hayek ini percaya bahwa pengetahuan itu bisa tersebar gitu kan, tidak hanya mematok pada satu individu saja ya. Terus beliau juga idenya mencerminkan tentang pentingnya pengetahuan tersebar dalam pasar bebas, sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dan kontribusi dari setiap individu untuk mencapai kesejahteraan secara efektif dan efisien. Kan tetapi teman-teman nggak boleh berpatok sama teori ini ya, karena sebetulnya teori-teori ini juga sudah banyak kritikan karena dinilai teori ini masih terlalu sederhana dan tanpa memperhitungkan etis dan masalah sosial lingkungan gitu kan. Jadi walaupun teori ekonomi neoklasik ini punya pengaruh yang besar, kita juga harus bisa mempertimbangkan sisi filosofisnya, sehingga kita juga harus mikirin dampak etis dan sosial daripada kebijakan ekonomi kita. Dan dengan mengerti dasar-dasar filosofisnya, kita bisa lebih kritis dan peka terhadap permasalahan ekonomi yang ada di sekitar kita. Oke, gitu aja dulu buat hari ini teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Bagi yang nonton sampai selesai gitu kan, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pandangan baru teman-teman, dan bisa memantik pikiran teman-teman untuk lebih kritis, terutama terhadap perkembangan ekonomi di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua. Kita bikin konten yang menarik lagi tentang ekonomi. Dan buat temen-temen yang mau diskusi langsung sama gua, mungkin ya bisa lah, silakan follow aja IG gua. Terus teman-teman silakan DM, dan teman-teman akan tahu lokasi gua di mana. Kita diskusi langsung, kayaknya lebih seru. Kita ngopi bareng, oke?